Halo, selamat sore Sobat NC. Kebetulan hari ini saya baru pulang kerja ya, jadi agak rapi lah ya. Itu nggak penting sih. Hari ini saya akan coba sempatkan untuk menjawab lagi beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Mungkin agak random pertanyaannya. Kalian simak ya, siapa tahu ada yang relate dengan yang kalian rasakan. Yang pertama adalah ada yang bertanya, Mas, penderitaan anxiety disorder ini perlu ruqyah apa enggak sih? Nah, itu pertanyaannya menarik ya. Kalau menurut saya boleh ya, boleh aja kalian ruqyah. Soalnya gini, orang dengan anxiety disorder ini kan mengalami gangguan kecemasan ya. Jadi dia selalu dihantui dengan rasa takut, rasa was-was, cemas akan satu penyakit, cemas akan masa depannya, cemas akan berita kematian segala macam ya. Jadi jiwanya itu tidak mengalami ketenangan ya. Jadi dia tidak memiliki ketenangan jiwa. Otomatis pada saat kondisi seperti ini sangat rentan batin kita untuk dimasuki oleh makhluk-makhluk yang mungkin seperti bangsa jin dan lain sebagainya ya. Jadi sangat rentan emang, seperti kalau kita sering dengar kan orang tua dulu kan jangan suka bengong nanti kemasukan gitu kan, atau nanti kesurupan. Itu mungkin sebenarnya itu terkesan nasihat yang kolot lah ya. Tapi kan kalau kita berpikir logis sih, ketika kondisi kita dalam keadaan tidak memiliki ketenangan secara batin atau jiwa atau rohani, itu sangat berisiko untuk kemasukan. Soalnya kan makhluk-makhluk seperti itu kan mereka kan menyerangnya saraf ya, menyebabkan kita semakin bertambah sensasinya kan. Terus ketika kalian memutuskan ruqyah ya tidak apa-apa ya. Ruqyah itu kan bisa kita melakukan sendiri, ruqyah secara mandiri, atau juga dengan bantuan orang lain, atau dalam hal ini seorang ustadz, ulama, atau ahli ruqyah ya. Toh juga kalian kan dengan ruqyah kan akan mendapatkan ketenangan hati kan, merasa hatinya sudah tenang, sudah diruqyah. Jadi kalian enggak, dengan hadirnya ketenangan hati itu juga nanti akan meredakan kecemasan kalian. Otomatis sensasi-sensasi itu pun juga akan semakin berkurang. Jadi nggak ada masalah. Tapi saya juga tidak menyarankan ya. Jadi tidak menyarankan, tapi kalau kalian memilih untuk ruqyah ya enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa ya kan. Kalau saya dulu sih mandiri aja ya, bisa kita membaca-baca doa seperti itu kan. Jadi intinya yang paling penting itu adalah kalian mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan rohani. Terus kemudian ada pertanyaan yang sempat saya alami juga tentang insomnia ya, tentang susah tidur ya. Susah tidur ini dulu saya pernah ngalami 2 malam tidak tidur, terus habis itu hari berikutnya dibantu dengan obat tidur ya, itu sempat ngalami juga. Terus kalau saya ingat-ingat lagi, saya dulu membaik setelah menerapkan beberapa tips ya. Yang pertama, coba kalian sore melakukan olahraga sore. Mungkin bisa dengan jalan sore, atau bersepeda, atau mungkin kalian senam di rumah, atau kalau yang punya alat fitness, atau kalian pergi fitness boleh ya kan. Intinya lakukan aktivitas di sore hari yang membuat kita mengeluarkan tenaga, sehingga pada saat malam hari itu kalian akan merasa lelah dan akan lebih mudah untuk tertidur. Itu yang pertama. Terus yang kedua, lakukan meditasi ya. Meditasi, kalian coba mengatur pernafasan sambil melepaskan hal-hal yang mengganggu pikiran kalian ya. Mungkin pekerjaan, atau mungkin masih ada tanggungan-tanggungan, atau pikiran-pikiran yang masih mengganjal ya kan. Kalian coba untuk pada saat meditasi itu kalian coba lepaskan dulu semuanya. Kalian fokus ke pernafasan terus sampai kalian rileks. Nanti kalaupun ada kayak film-film yang keluar di imajinasi kalian ya, itu abaikan aja, tetap fokus ke nafas. Nanti lain kali saya buatkan
satu video khusus tentang meditasi ya, versi saya ya. Mungkin banyak metode sih, kalian bisa belajar dari mungkin pelatih yoga atau orang-orang yang paham meditasi ya, banyak sih, banyak. Cuman kalau saya sih ada satu teknik khusus yang mungkin kapan-kapan akan saya share. Terus selain meditasi, kalian juga bisa mendengarkan afirmasi malam ya, menjelang tidur ya. Biasanya sebelum afirmasi kalian upayakan minum air hangat, terus kemudian kalian pilih afirmasi di banyak channel ya. Saya sih sempat buatkan juga, tapi mungkin kalau kalian mau lebih komplit, kalian bisa buka channelnya Mas Arya Surya. Di situ banyak tuh, pilih aja yang tentang gangguan susah tidur ya, kalian dengarkan sambil rileks. Atau kalian bisa mendengarkan musik terapi, audio terapi, atau kalau saya dulu saya bikin aquascape atau kolam yang dekat kamar kita, sehingga kita bisa mendengar suara kericik air. Itu juga bisa membantu ya. Saat itu saya pakai kolam, kebetulan kolamnya di depan kamar saya, jadi saya setiap malam bisa mendengar suara kericik air. Itu juga bisa menenangkan dan membuat kita rileks. Kalau nggak ada ya kalian bisa nyari audio terapi, banyak kok di YouTube ya, suara-suara alam, suara-suara. Kalian ketik aja audio terapi relaksasi, itu ada pasti. Kalian dengarkan sambil pejamkan mata, terus buang semua bayangan-bayangan, fokus ke suara-suara atau audio terapi itu ya. Intinya kalian coba lepaskan semua yang masih mengganjal ya. Terus selain itu juga bisa kalian mengkonsumsi B kompleks ya, sebagaimana saya pernah bahas di video tentang vitamin dan mineral untuk GERD anxiety. Kalian bisa konsumsi, karena si B kompleks ini kan vitamin untuk saraf ya, untuk saraf. Ketika saraf kita sehat, kan salah satu pusat saraf kan di otak ya. Ketika otak kita rileks, kemudian ditambah dengan B12 yang bisa memperbaiki mood, otomatis kalian akan mendapatkan ketenangan ya. Kalian mendapatkan suasana yang senang, sehingga lebih rileks untuk lebih mudah untuk tidur ya. Terus juga kalian bisa mengalihkan fokus ya. Jadi pada saat tidur, kadang-kadang kan kalau orang yang insomnia itu kan fokusnya ke lari-lari ya, kemana-mana gitu, kemana-mana. Tahu-tahu ada gambaran tentang pekerjaan, utang piutang, dia ada masalah dengan temannya, itu ruwet gitu ya. Kalian bisa coba mengalihkan fokus ke hal-hal yang membuat kalian bahagia ya. Misalkan kalian bayangkan tempat yang indah yang akan kalian kunjungi. Misalkan kalian ada planning mau ke Pulau Bali, misalkan kalian bayangkan aja tentang Bali. Atau kalau kalian belum bisa membayangkan ya, kalian tonton dulu mungkin video tentang Bali. Atau mungkin kalian mau ke Tanah Suci, kalian bayangkan tentang Mekah, tentang Ka'bah itu. Jadi terus kalian sambil bayangkan, aku nanti suatu saat pengen ke sana gitu kan, di tempat yang ingin aku kunjungi. Kalian visualkan, jadi difokusin ke situ gitu, nggak yang biar kalian nggak lari-lari ya. Atau mungkin ke luar negeri, silahkan ya. Pokoknya tempat-tempat yang kalau kalian kunjungi, kalian akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Itu boleh kita visualkan nanti sambil kita berdoa, ya Allah suatu saat aku pengen ke sana, boleh ya kan. Intinya alihkan fokusnya ke situ gitu. Terus kemudian ini ya, kalau yang cocok minum susu ya boleh kalian minum susu dulu, minum susu sebelum tidur ya, tapi jangan terlalu dekat dengan jam tidur ya. Susu boleh, itu bisa bikin kita rileks juga. Atau kalian juga bisa minum minuman yang lain yang kalian suka ya. Pokoknya bikin mood kalian tuh seneng dulu gitu loh. Boleh kalian makan kalau coklat, saya serahkan ke teman-teman, kalian cocok apa enggak ya coklat ya. Kalau saya sih dulu nggak terlalu suka coklat ya. Kalau saya dulu biasanya kalau malam itu saya cukup dengan
teh ya, teh tubruk aja sih bikin saya rileks ya kan. Tapi biasanya saya kalau mau tidur, saya minum air hangat aja, minum air hangat, terus jarak antara makan dengan tidur jangan terlalu dekat, kasih spare 2 jam minimal kan. Kasih kesempatan tubuh kalian untuk, lambung kalian untuk mencerna makanan. Jadi nanti kita terhindar dari reflux atau gangguan susah tidur ya. Kemudian setelah masalah insomnia, ada lagi yang bertanya tentang olahraga yang cocok untuk GERD anxiety. Sebenarnya sih olahraga saya nggak batasi ya. Pastikan kalian, sebagian masih ada yang keliangan, masih ada yang pernafasan berat atau badan lemas, atau kalian juga masih ada yang apa namanya masih sakit perut gitu ya. Saya sih kalau olahraga saya nggak spesifik ke satu cabang ya. Cuman kalau dari pengalaman saya dulu, yang saya wajib lakukan itu adalah yang pertama jalan pagi setelah subuh, itu kalian wajib, karena itu bisa mengobati keliangan sama sesak nafas. Karena apa? Waktu setelah subuh itu adalah jam-jam oksigen lagi banyak-banyaknya ya di udara ya. Kalian bisa manfaatkan, ambil jalan pagi. Terus kemudian kalau kalian pas hari libur, kalian boleh pilih olahraga yang membuat nyaman. Kalau saya dulu sih sepeda ya, bersepeda minimal seminggu sekali. Kalau kita naik sepeda itu kita ada perasaan senang ya, melihat sekeliling, kita mungkin bertemu, menyapa orang yang kita kenal, itu bisa membawa kebahagiaan ya, itu bagus. Atau kalian bisa mampir jajan, cari sarapan, itu juga bisa. Mungkin foto-foto ya, silahkan. Kalau kalian belum pede, kalian bisa ditemenin dulu, mungkin bareng pasangan atau bareng teman, bareng adik, semuanya lah ya, itu boleh. Misalkan kalian ambil seminggu sekali. Terus juga berenang ya, berenang itu bagus. Berenang itu bisa bikin kita rileks. Kadang-kadang dengan kita berendam aja itu sudah cukup membuat saraf-saraf kita rileks. Kita butuhnya rileks kok, rileks, tenang, nyaman, kecemasan akan reda gitu loh. Cuman pastikan ini ya, kalau olahraga ya, kalau kalian masih lemas-lemas ya kalian makan dulu sedikit, terus kasih jarak, makan sedikit, kasih jarak pencernaan, baru kalian jalan, bisa. Terus juga kalau bisa sore juga ada olahraga ya, meskipun ringan ya. Sore habis asar lah ya, jam-jam 4 gitu, kalian perlu olahraga, mungkin jalan sore, atau kalian stretching, kalian penguluran, atau kalian yoga. Pokoknya upayakan ada aktivitas yang dilakukan di sore hari, karena ini jam-jam anxiety guys. Kalian perlu membiasakan badan kita untuk bergerak, itu juga sangat bagus untuk keliangan juga ya. Kalian coba, kalau saya dulu sih sore itu kadang-kadang juga jalan, kadang-kadang sepeda, kadang saya sekedar stretching kayak gerakan penguluran, senam gitu. Atau bisa kalau kalian sambil bersih-bersih rumah, kan kita gerak ya, nggak apa-apa, itu juga bagus ya. Terus kemudian olahraga yang sifatnya fun tapi tidak terlalu berat ya. Kalau saya sih tidak menyarankan yang olahraga berat kayak main bola atau futsal atau badminton, itu saya tidak menyarankan. Tenis lapangan itu takutnya fisik kalian belum siap ya. Kalau saya sih itu juga nggak terlalu kesana ya. Kalau saya dulu ambil yang agak-agak ringan, misalkan seperti volley. Kalau volley kan kita nggak terlalu banyak lari nih, tergantung sih ya. Kalau mainnya pada jago ya kalian bisa mengukur lah ya, kita main yang lucu-lucuan aja. Tapi kalau bisa main terlibat dalam permainan tuh bikin kita happy. Terus juga tenis meja itu tidak terlalu berat juga kan, boleh. Paling itu ya. Kalian sih boleh kalau malam kalau bisa sih jangan banyakin lihat HP ya. Kalau malam itu kalau bisa kalian lakukan hobi ya, baca boleh, baca buku, baca novel, atau kalian, kalau saya dulu melukis ya, malam saya melukis, atau kalian main gitar, atau baca buku
agama boleh, atau kalian kalau bisa jangan lihat HP ya kalau malam ya. Nonton TV boleh lah, nonton TV yang lucu-lucu atau yang motivasi ya itu boleh kan. Soalnya layar HP ini radiasinya itu bikin kita nggak bisa tidur juga kadang-kadang, kurang bagus ya. Kalian hindari lah ya, dikurangi lah ya. Kemudian ada lagi yang bertanya tentang perut kembung ya. Perut kembung ini termasuk salah satu sensasi yang paling akhir ya. Perut kembung itu saya juga dulu lama kembungnya, saya sudah sembuh anxiety, sudah bisa melawan kecemasan, sudah nggak keliengan, sudah pernafasan juga bisa ngatur diafragma. Tapi kembung itu nggak tahu deh, kembung itu setiap kali ada pemicu pasti kembung gitu loh. Bisa makanan, bisa pikiran ya. Itu kalau itu sih sebenarnya kalau kembung itu biasanya ada pemicunya. Kita coba evaluasi, mungkin kita ada yang sedang dipikirin, atau mungkin kita habis makan makanan yang banyak mengandung gas seperti kol, atau mungkin kangkung, atau ubi, atau apa ya, pisang Ambon ya kan. Mungkin ya kalian, kalau saya sih ya upayakan pencernaan kita lancar dulu deh. Kalian coba cari makanan yang mengandung probiotik ya, kayak tempe, kecap, atau kalian bantu dengan yogurt atau Yakult boleh. Yakult itu kalau yang cocok ya monggo silahkan. Terus kalian minumnya sementara air hangat dulu ya, biar kalian sendawa. Terus kalau misalkan sendawa agak susah, kalian coba balurin perut yang kembung itu pakai minyak. Saya dulu minyak yang panas gitu ya, minyak angin apa minyak medical oil tuh. Kalian coba cari itu mereknya, medicated oil, itu panas banget ya. Itu nanti kalian olesin terus perutnya panas. Coba kalian murep bantal ditinggiin, kalian begini posisinya, itu sambil lunga gini, biasanya lama-lama kalian akan buang angin. Atau kalian bisa stretching ya, gerakan-gerakan penguluran yang bisa merangsang kita buang angin. Boleh deh nanti kapan-kapan saya buatkan video tentang gerakan stretching yang memudahkan kita untuk buang angin ya. Saya sih dulu pernah sih menerapkan ya, dan cukup efektif sih dulu itu masalah kembung. Jadi nggak usah khawatir. Saya pun kadang-kadang kalau nekat minum kopi ya pasti kembung gitu. Cuman kan kita nggak cemas, habis minum kopi ya udah, paling habis itu langsung minum air hangat, atau perutnya langsung diisi, kita sendawa atau kita buang angin, dia akan lega, sembuh sendiri gitu. Mungkin sementara itu ya pertanyaan yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Jangan lupa kalian tonton juga video-video saya yang sebelumnya. Kadang-kadang mungkin ada dari pertanyaan kalian yang sudah terjawab di video-video yang lama ya. Oke, salam sehat selalu, salam bangkit